Punya cerita apa di diare kali? Iya, balon kamu gede juga ya kata dia. Kata dia bilang. Terus akhirnya dia gantian dibalik, akunya yang di bawah, dianya yang di atas. Ya aku bilang gitu, nanti keluarnya di luar ya, aku bilang gitu. Ya kayaknya enakan gue deh dibanding lu. Buru-buru langsung aja masuk gitu. Hubungan sama papa tiri aku. Berarti kamu menganggap papa tiri kamu itu baik, brengsek? Oke, kita sebut saja Alinka. Alinka di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya dia. Kita dengerin yuk guys, tapi seperti biasa ya, disclaimer. Kalau di cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk contoh, bukan untuk dilakukan, hanya untuk diperdengarkan, diambil pelajaran, diambil yang baik-baik, yang tidak baiknya dibuang. Dan ini ceritanya untuk kaum yang sudah menikah. Yang belum nikah, yang masih sekolah, masih kuliah, skip video ini, jangan nonton, oke? Sama-sama kita bijak dalam menonton ya. Alinka, biar lebih santai, kamu mau nyender, terserah kamu, biar kamu rileks, karena ini ceritanya buka-bukaan ya. Iya benar. Bakalan ditonton oleh jutaan orang gitu. Kamu punya cerita apa di diare kali? Iya, jadi aku tuh mau menceritakan pengalaman rumah tangga aku dulu gitu. Gimana? Jadi dulu aku sempet nih kenal sama atasan bos aku. Jadi aku mau ceritain dari awalnya dulu ya. Jadi ceritanya suami aku tuh kurir. Nah, kurir setelah itu suami saya kan kerja nih sebagai ngantar paket. Nah, setelah itu dari atasannya itu manggil suami saya tuh buat ngantar paket. Nah, mungkin inisiatif suami saya itu. Kamu sama dia satu kerjaan? Enggak, justru aku. Gimana sih? Coba pelan-pelan ininya ceritanya. Jadi kamu punya suami. Iya, kurir. Suaminya kurir. Iya, bener, terus kurir. kamu sebagai? Aku sebagai tadinya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Awalnya aku ibu rumah tangga. Terus? Nah, mungkin kan sebagai kurir nih, kerjaan udah selesai, bosnya telepon, atasannya lah ya, atasannya telepon, suruh nganter paket lagi nih, ada 2 paket lagi agak besar juga gitu. Itu di pusat. Ini kan kalau dia nganter barang itu bukan di pusat kan. Nah, setelah itu mungkin suami saya tuh punya inisiatif, sekalian lah ngajak anak sama istri nih gitu, nganter barang cuma 2 paket doang kan gitu. Nah, dari awal situ bosnya itu atasannya lah ya, natap-natap gue gitu ya, si istri Bobby gitu. Iya gitu. Nah, setelah itu udah tuh udah kenal, terus nggak lama lagi ngelakuin kayak gitu lagi. Ngelakuin apa? Maksudnya suruh ngambil barang lagi gitu. Ketemu lagi dong tuh atasannya lagi. Ketemu atasannya lagi. Nah, akhirnya mau nggak mau kan saling ngeliat tuh aku sama atasan. Pikiran juga gini sih. Oh, ini atasannya, dalam hati ya. Gitu. Oh, ini atasannya, buset, masih muda juga ya gitu. Masih keren juga maksudnya gitu kan. Udah setelah itu ya jadi suami tuh emang waktu itu sempat judol lah Kak, suka judol gitu kan gitu. Terus aku tuh yang pusing deh kalau suami aku udah kayak gitu tuh, uang COD tuh suka dipakai gitu Kak. Jadi aku bingung gitu ya buat ngegantinya gimana. Harusnya kan dia yang pusing ya, ini jadi aku yang pusing. Mau nggak mau aku dari punya tabungan sampai buat nutupin COD-nya dia. Nah, terus akhirnya ngulangin lagi nih, suami aku pakai COD lagi, akhirnya minjem sama tetangga aku tuh Kak. Nah, abis minjem tetangga sama aku, udah deh tuh akhirnya ketemu bosnya lagi tuh, dipanggil suruh nganter barang lagi. Nganter barang lagi terus ditanyain, lu kok COD kok uang COD kok nggak dipakai, nggak diantar-antar gitu ya, harusnya kan dikirim kata dia bilang gitu. Harusnya udah sampai nih, kenapa lu nggak kirim kata dia bilang gitu kan. Ya bos nanti. Nah, ternyata ya itu ngulangin kayak gitu lagi Kak, pakai uang kayak gitu lagi gitu, COD-nya dipakai buat judul lagi. Nah, 2 hari mau gajian itu suamiku harusnya COD udah ditransferin ke kantor, tapi belum juga. Terus akhirnya dikabarin deh tuh, bosnya ngabarin, lu gimana sih lu gitu, kapan nih mau ini, kata dia bilang, kapan nih mau ganti COD-nya, kata dia bilang gitu. Ya dia bingung, nggak ada uang, aku juga kan nggak punya uang, udah minjem sama tetangga kan Kak gitu ya, aku pusing juga. Akhirnya ya udah dah tuh, dari dia jujur tuh ke bosnya, iya saya nggak ada duitnya kepake lah ya, nggak tahu sih pakainya tuh buat apa, ngomong ke bosnya nggak ngerti dah. Intinya
Jadi bosnya itu kayak kalau kayak kita ngasih, lu mau nggak nih pinjaman nih sama gue, kata dia bilang gitu. Tapi ada bunganya, kata dia bilangnya. Terus akhirnya suami ngomong nih ke aku gitu, apa namanya, ini mau minjem nih sama bos, kata dia bilang gitu. Tapi ada bunganya gitu. Ya udahlah, intinya kalau aku sih mikirnya ya udahlah, yang penting kerja gitu ya, dia kerja gitu. Mau minjem berapapun intinya dia kerja gitu. Apalagi kan waktu itu kan lagi corona tuh Kak, lagi susah-susahnya banget gitu kan. Yang penting dia kerja gitu, dibanding aku pusing kan. Dibanding aku pusing, akhirnya ya udah deh tuh ketemu sama bosnya minjem. Nah setelah udah minjem nih, udah sebulan lalu, pakai lagi tuh Kak COD-nya. Nah kita bingung dah tuh buat bayar bosnya ini. Akhirnya duitnya dia nih, COD ini diganti pakai duit gajinya dia Kak. Nah duit atasannya ini, si bosnya ini kagak diganti. Akhirnya mau nggak mau ngabarin aku Kak gitu. Nah setelah ngabarin aku, dia ngomong nih gitu, ini gimana suaminya gitu, mau bayar apa enggak? Ya jujur aja aku bilang aja udah nggak sama dia ya kan, aku juga pusing, gue bilang gitu. Aku udah nggak sama dia, aku juga udah pusing sama dia, gue bilang gitu. Dia jujur, emang kamu udah cerai? Sebenarnya sih enggak Kak, itu alasan aku doang gitu ya, ke itu biar nggak disangkut pautin gitu niatnya. Ternyata gue nggak mau tahu nih harus bayar ya gimana ya, saya juga kan nggak kerja gitu, malah saya juga pusing lagi ditagih sama tetangga gitu. Akhirnya si atasan ini, bosnya ini ngomong gini, ya udah gitu, kalau kamu mau ketemu aja sama aku gitu. Ketemu gimana, aku nggak bisa ketemu, aku aja pusing gitu, buat bayar kamu juga nggak bisa, bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, tenang aja, kata dia bilang gitu, nanti aku bayarin gitu kalau misalkan kamu mau, tapi kamu datang dulu, kata dia bilang gitu. Sebenarnya sih was-was ada ya, takutnya aduh nanti aku diapain nih gitu kan mikirnya, apalagi kan ibarat kata suami yang punya utang ya kan sama itu atasan gitu ya. Terus gimana ya, udahlah jalanin aja. Akhirnya benar ketemu. Terus ya udah dah tuh, pas kita ketemu ngomong dah tuh, ya udah aku bakal ngasih tapi kamu mau nggak ngelakuin sama aku, kata dia bilang gitu. Ketemunya daerah-daerah deket kantornya dia juga, daerah pusatnya itu gitu. Terus kamu mau nggak ketemuan, kata dia bilang gitu sama aku gitu. Akhirnya kan udah ketemuan, terus tapi kamu nggak ngelakuin, nanti aku bayarin utang tetangga kamu, kata dia bilang gitu. Akhirnya ya aku mau aja ya, yang penting kan aku ditagih mulu kan sama tetangga aku. Oke, akhirnya kamu ketemu di? Aku ketemu tuh di pusatnya kantornya dia tuh. Akhirnya di kantor? Bukan di kantor sih, seberangnya gitu, maksudnya di kafe lah gitu. Akhirnya dari situ kita berbicara, kita menuju ke hotel kan dah tuh. Jadi ngomongnya dia di mana, di WA atau apa? Iya, dia by WA gitu sebelumnya. Kalau kamu mau, kata dia bilang gitu, bayar utang tetangga kamu, kamu mau nggak gitu. Utang tetangga apa utang suami? Dia kan tahunya kan pakai nama aku gitu. Tetangga aku tahunya pakai nama aku, tapi yang minjem suami aku. Jadi suami aku tuh disuruh aku gitu, suruh pinjem sama tetangga. Akhirnya ya aku pinjem. Tapi ya ngomong deh nih ke atasannya langsung. Terus aku bilang, aku juga kan pusing kan gitu, buat bayar utang tetangga aku tuh gimana gitu. Terus akhirnya dia jawab gitu, kamu tenang aja gitu, utang tetangga kamu nanti aku yang bayar, tapi kamu mau nggak aku ajak ke hotel, kata dia bilang gitu, by WA gitu. Terus kamu bilang? Ya aku mau gitu. Terus ya udah kita ketemuan. Nah setelah itu aku ketemuan tuh Kak sama dia gitu. Emang ya. kamu mau? Iya, karena aku mikirnya aku udah pusing nih ya kan, ditagih sama tetangga utang. Ya udahlah, coba aja gitu. Sebenarnya sih juga deg-degan ya hatinya. Soalnya kan suami juga punya utang sama dia, tapi dia mau bayarin utang tetangga aku ya kan. Jadi aduh nih bener kagak ya, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku ketemuan tuh sama dia di kafe. Nah setelah itu kan akhirnya kamu gimana gitu. Iya aku udah nggak sama suami aku tuh di kafe itu Kak. Udah nggak. Terus gimana, kamu jadi nggak mau ke itu hotel, kata dia bilang gitu. Ya udah iya aku mau, aku bilang gitu. Tapi bener kan sesuai yang aku minta gitu, aku bilang kayak gitu Kak. Iya tenang aja kok, kata dia bilang gitu. Nah aku jalan tuh setelah dari kafe itu aku menuju hotel. Nah setelah menuju hotel, naik apa? Naik ini motor. Dianya? Iya sama. Kalau aku sih naik busway gitu. Terus akhirnya pisah, nggak boncengan?
Enggak, pas barengnya tuh naik motor Kak. Oh. Pas barengnya itu dari kafenya itu aku naik motor sama dia berdua gitu ya ke hotel itu. Masa bosnya bawa motor nggak bawa mobil? Enggak, orang rumahnya dia deket Kak ternyata dari kantornya itu. Oh. Terus Setelah itu ke hotel dah tuh Kak, aku udah ke hotel terus buka pintu udah tuh ya. Dalam hati sih deg-degan ya. Ya udahlah jalanin aja lah gitu kan. Sebenarnya takut juga. Terus nggak lama lagi tuh dia setelah pintu udah ditutup dia ngedeket aku udah tuh ya sedikit cerita sedikit lah Kak gitu. Kamu bener udah nggak sama suami kamu? Iyalah bener, ngapain aku bohong gitu. Masa iya suami kayak gitu aku pertahanin? Aku ngomong kayak gitu kan. Nah terus dia ngomong udah itu dia mendekat Kak, lama-lama mendekat gitu ya. Mendekat meluk aku terus cium pipi aku, cium bibir aku juga gitu. Lama-lama sang ya namanya di tempat kayak gitu kan, tempat hotel kan gitu, ke bawah suasana ya akhirnya dia megang bola aku, ya aku juga jadi pengen megang singkongnya dia juga kan. Waduh, Nanti posisi duduk atau berdiri atau? lagi duduk tuh sembari itu apa namanya sembari megangnya dia megang aku, akhirnya ya udah aku digeletakin tuh di tempat tidur, dibuka dah tuh. Apanya? Bajunya lah Kak, semuanya hanya juga dibuka ya kan. Aku ngelakuin pelan-pelan. Pas dia ngelihat badan kamu gimana? Iya kata dia bilang, balon kamu gede juga ya kata dia. Kata dia bilang gitu. Nih kamu asli apa namanya operasi? Ya asli lah aku bilang gitu. Emang kebetulan keturunan gitu. Iya kata dia bilang gede banget soalnya gitu. Enak terus juga. Dulu kan badan aku kecil ya Kak. Ini kan sekarang udah agak gemukan aja. Dulu kan badan aku ya sekitar 49 lah ya. Wow, tapi ini tetap dia, gede ya? Iya tetap gede makanya. Tuh dia. Terus kamu pakai ukuran berapa say? Sekarang ini 42 deh Kak kayaknya Kak. Itunya nomor 42? Iya Kak. Udah kayak nomor sepatu. Itu dia gede banget. Ya terus sembari dipegang bolanya gede banget gitu. Dicium-cium bola aku, remes-remes. Aduh ya siapa yang nggak kepengen ya kan. Akhirnya ya udah deh tuh dia cium badan aku ya kan. Ya aku lagi lah biar dia juga pengen gitu ngelakuin hubungan sama aku gitu. Terus aku cium juga singkongnya dia ya kan. Nah setelah bangun ya kita langsung melakukan hubungan itu. Buka baju. Ya, Terus cium aku, terus bola aku juga kan gitu. Kata dia bilang gede banget sih bolanya gitu. Iya jadi ngegemesin kata dia bilang gitu kan gitu. Ya aku karena ke bawah suasana gitu ya Kak, jadi ya udah aku nikmatin aja gitu. Sembari apa megangin singkongnya dia kan gitu. gimana singkongnya gede? Wah lumayan lah gitu, tebel gitu. Kalau sama suami kamu, dan mana? Ya kalau suami sih agak kurus ya, cuma emang agak kekar gitu ya. Karena suami aku ya, agak muda juga sih gitu, tapi kan aku lebih suka yang tua-tua gitu. Emang dia umur berapa? Kayaknya sekitar umur 38-an deh Kak. Dia umur 38-an kayak gitu. Terus? Cuma aku sukanya seperti itu sih ya. Ya terus juga apalagi kan suami aku kan kecil badannya, kalau dia kan agak ya lumayan lah buat enak ya. Jadi gede. Iya jadi ngelakuin juga kan enak, semangat kitanya juga gitu. Terus langsung aku masuk aku udah tuh ke dia. Oh nggak lihat dulu? Ya itu kan tadi aku semuanya pertama itu ronde pertama Kak, ronde kedua ada lagi, tenang aja. Iya maksudnya punya kamu nggak dijadiin sama dia, iya, kamu nggak punya dia dulu. Itu pertama aku punya dia dulu kan singkongnya. Terus biasa diituin, di lollipopin lah. Biasanya wanita, kan laki kan emang punya begitu kan, seperti itu. Nah terus nggak lama lagi dia pegang paha aku. Reaksinya dia gimana pas kamu? Aduh, dia udah nggak sabar, jadi dia pengen buru-buru itu ngeliatin punya aku jadinya. Jilatin? Pastinya punya mimi aku dijilatin. Kamu gimana jilatin sama dia? Aduh, kayaknya rasanya pengen buru-buru langsung aja masuk gitu. Terus dia udah nggak sabar pengen buru-buru masuk, kelamaan gitu ya, saking udah nggak kuatnya gitu ya. Terus udah setelah masuk dah tuh Kak, aduh langsung aja aku pakai gaya apa itu? Waduh, aku kayaknya kalau aku lebih suka kayaknya di atas deh ya Kak, biar bisa goyang, biar bisa diulek-ulek gitu. Ya seperti itu.
Ya karena aku KB kali ya. Oh, jadi keluar dalam dong? Aman. Buang Tapi dalam? aku ngomong ke si atasannya itu keluarnya di luar ya gitu. Padahal mah aku mah pakai pengaman. Kenapa nggak bilang aja? Ya nggak mau aku kan takut juga nanti tiba-tiba katanya kan kadang ada yang ada yang bisa jadi juga kan. Oh iya. Ya seperti itu, kebanyakan orang kan bilangnya seperti itu Kak. Terus? Nah setelah itu udah melakukan itu aku udah tuh ya cowok itu, terus akhirnya dia gantian dibalik, akunya yang di bawah, dianya yang di atas gitu. Dia kamu keluar? Iya pastinya itu. Berapa kali? Kalau aku Kamu keluarnya? 2 kali, kalau itu cowok sekali, terus dapat jeda kita ngobrol dulu sebentar, ngelakuin lagi Kak. Dia keluarnya sekali, keluar di luar? Keluarinnya di luar gitu, aku minta keluarinnya di balon aku ya, aku bilang gitu. Iya kata dia bilang gitu. Iya aku bakal ngeluarin. Nah kedua tuh kan pernah istirahat dulu tuh, istirahat sejenak, minum santai itu, terus ngelakuin lagi tuh Kak, yang pakai gaya itu loh singkongnya di balon aku gitu. Nyoba-nyoba sekalian aku cium juga tuh singkongnya, kan ditaruh di balon aku kan, aku cium. Nanti nyampe ya kan akunya ikut maju palanya. Berarti punyanya panjang? Panjang aku, apa? Berapa ya? 15 apa 17 lah gitu lah, aku juga lupa juga, udah lama Kak masalahnya. Ya? Udah lama juga masalahnya. Terus? Ya setelah terus nggak lagi kan dia pengen juga tuh ya, udah ngenyot balon aku. Ya biasalah hal wajar ya, terus gaya-gaya yang lah. Terus gantian aku yang di atas, terus aku yang gayanya duduk. Aduh capek dah, berbagai macam gaya dah. Mungkin karena akan aku nanya ya, terus gimana dengan istri kamu gitu ya. Terus kata dia bilang, ya istri aku mah nggak bisa kayak gini, kata dia bilang gitu gayanya gitu. Makanya gitu aku tuh pengen kamu sama aku terus gitu, kalau perlu kita nikah siri, kata dia bilang gitu. Waduh sampai ke situ-situ. Kamunya suka? Ya suka sih, maksudnya kan nggak terlalu kecil banget, enggak gede juga enggak, sedang lah gitu, porsi aku lah pas lah, aku bilang gitu. Oke, terus dia keluarnya di gaya apa tuh pas dia itu apa namanya, pas aku ulek itu dia langsung kayak udah nggak tahan tuh pengen keluar. Udah kata dia lepas ntar takutnya keluar dalam, dia juga kayak orang panik juga kali ya gitu. Udah lepas gitu, aku udah nggak sabar gitu pengen keluar, kata dia bilang itu, akhirnya dilepas sama dia gitu. Nah yang kedua itu yang pengen keluar tuh pas aku gaya-gaya dogi gitu Kak. Oke. Nah terus abis itu kamu dikasih duit sama dia? Iya dikasih. Berapa duit? Itu 1 juta sama dia. Emang utangnya berapa? Utangnya ya masih gitu ya, aku saking pusingnya aku nggak minta lebihin lagi, ya udah segitu ya dikasih segitu ya, atau harusnya aku lebihin tuh ya. Aduh ya udahlah gimana lah, orang namanya orang lagi pusing, ya udah ditanya utangnya segitu ya segitu jawabnya. Berarti 1 juta. Nah dari situ kamu berlanjut? Berlanjut tuh hubungannya lagi gitu, sama ada tuh seorang laki-laki lah gitu yang sekarang jadi papa tiri aku. Nah mamaku emang orangnya sering kerja gitu ya, dan papa tiri aku tuh suka kerjanya tuh di rumah gitu ya, lebih banyak bisnis di rumah lah gitu. Pas banget aku posisinya juga kan belum kerja gitu, belum ngapa-ngapain gitu. Nah setelah itu kan ceritanya nih, aku mau nyuci baju dong gitu, kamar mandi nih nyuci baju. Nah salahnya aku lupa lagi mau nyuci baju tuh, lupa gitu. Aku pikir udahlah nggak usah berat juga kan, ntar basah-basah juga mikirnya gitu kan. Nah aku lagi nyuci manual lah ya gitu, pakai tangan. Nah setelah itu datang dong tuh papa tiri aku gitu, ngasih tahu itu salah nyucinya, dibilang seperti itu Kak gitu, harusnya seperti ini gitu. Tapi dia papa tiri aku tuh lama-lama mendekat. Ya aku santai aja lah, positif aja lah. Oh iya makasih Pak, aku bilang kayak gitu kan gitu. Ya terus nggak lama lagi mendekat, terus akhirnya kesenggol deh tuh. Apa tuh? Balon aku sama si papa tiri aku itu. Aduh ini kenapa nih, aku sebenarnya sih sempat gedekan. Udahlah aku lanjut aja gitu. Akhirnya dibantuin juga sama dia gitu. Terus nggak lama lagi kesenggol, kamu nggak protes?
cuma aku mau protes kan gak enak kan, namanya masih baru kan, masa ya aku langsung protes, takutnya ini orang main protes aja, takutnya aku mikirnya adalah positif aja kesenggol atau nggak sengaja gitu ya. Nah ternyata pas dia ngambil tuh cuciannya basah dah tuh kena aku, ya apa kok basah gitu. Oh iya aku nggak sengaja, kata dia bilang gitu. Emang papa tiri kamu perawakannya seperti apa, tampilannya, wajahnya, orangnya? Ya tinggi sih, orangnya tinggi, agak mancung ya, kayak ke Arab-Araban juga sih gitu. Mamaku aku bilang keren juga sih ya dapat bapak kayak gitu. Mama tahu sendiri kan, aku kalau misalkan lihat kayak bapak-bapak umur itu kan, aku kan emang demennya umur bapak-bapak ya gitu ya, lebih suka bapak-bapak dibanding Umurnya anak berapa? muda. Papa tiri kamu umur? Kayaknya umur 53 deh kayaknya. Tapi kayak masih fresh gitu, kayak masih enak gitu dilihat, masih kayak gagah juga gitu ya. Dia ngedeketin aku gitu, sembari nyuci bareng. Sebenarnya sih deg-degan juga, aduh mau pulang gak ya gitu kalau misalkan aku lagi berduaan sama papa gitu. Terus dia nggak lama lagi kayak mau meluk aku, cuma dia pura-pura ngambil cucian gitu loh kak, gitu langsung ngambil tapi agak-agak meluk gitu. Aduh, Dari belakang? Oh dari belakang gitu kak. Nah terus itunya dia kan kena itu ya, bohlam aku nih belakang aku, jadinya waduh kena nih, aku bilang gitu sama dia kayak geser gitu kak gitu. Waduh deg-degan sih, cuma ya udahlah gitu. Ini pak jangan kayak gini, aku bilang kayak gitu kan gitu. Enggak apa-apa gitu, sini aku bantuin. Nah terus nggak lama lagi dia kayak ngajak bercanda gitu kak gitu ya. Basah gitu kata dia bilang gitu. Papa mau basah-basahin, akhirnya aku ciprat-cipratin. Nah berdua jadi kita main ciprat-cipratan gitu dong. Nah terus nggak lama lagi Main air? main air, basah-basahan di kamar mandi. Terus nggak lama lagi dia megang deh tuh balon aku, kata dia bilang, ih gede banget sih balon kamu, kata dia bilang gitu. Dalam hati aku, aduh aku jahat gak ya, dalam hati ya, jahat gak ya, punya mak gue ambil, ini lakinya. Kan aku mikir kayak gitu ya kayak ya udahlah gue lakuin aja, gue bilang gitu. Gue juga pengen tahu sendiri kan, aku orangnya kalau udah deket cowok tuh bawaannya pengen kak gitu, pengennya aduh pengen buru-buru ngelakuin, cuma kan step by step dulu lah gitu kan. Terus nggak lama lagi dia bilang, terus ya udah aku lagi dah tuh singkongnya dia kan gitu. Widih, dia campuran emang Arab sih kak. Aku bilang waduh gede juga nih, aku bilang gitu kan. Terus aku pegangin, dia juga punya aku juga kan gitu. Terus dia aku tuh nyium-nyium bibir aku, nyium-nyium pipi aku, semuanya diciumin kak, sampai balon aku dikenyotin sama dia. Terus ya aku kan kalau aku punya dada besar tuh, emang aku nggak tahan tuh di dada aku kak. Kalau udah dikenyotin gitu, kayaknya aku langsung pengen buru-buru lollipopin tuh singkong dia gitu. Jadi dada kamu nyot, gimana ceritanya? Iya, terus dia kan dari megang, terus nggak lama lagi dicium, malah kenyot ya kan, aku jadi Emang dibuka baju kamu? Iya dibuka kak, pertama dipegang dulu balon. Emang kamu aku pakai baju apa selain Iya aku kaos? transparan kak. Bawahannya? Bawahnya pendek sananya, udah kayak mengundang, udah jadi dia pengen gitu ya bawaannya. Udah terus akhirnya dia pegang, terus dipegang, terus cium, akhirnya Dia nggak ada ngomong ya, apa-apa? nggak ada ngomong apa, langsung aja kayak ngebuka baju gitu, ditarikin baju aku. Sebenarnya refleks juga, aduh gimana nih, gue bilang gitu. Ya udahlah, habis mau gimana ya, udah telanjur juga. Ya udah aku main aja singkongnya dia, sembari aku lollipopin. Terus dia juga ngenyetin balon aku kan gitu ya, kata dia bilang gitu. Ya aku kan udah nggak tahan kak, kalau misalkan balon aku tuh dikenyot mulu gitu ya. Terus kata dia bilang besar banget sih, kata dia bilang dikenyot lagi. Ya aku udah nggak tahan, terus sama dia akhirnya ini aku, badan aku, sampai mimim aku juga dicium sama dia gitu. Di kamar mandi itu? Iya di kamar mandi, bisa-bisanya kan gitu. Akhirnya dia Posisinya apa? Jongkok, duduk, atau? Nah itu dia, aku berdiri, dia yang jongkok ya. Punya aku sampai ngejilatin mini aku. Iya akunya berdiri gitu. Terus pas kamu jilatin, kamu ngapain? Aduh pasang banget kak gitu, sampai pala tuh ayah tiri aku tuh sampai aku gini-giniin gitu, saking nggak tahannya gitu ya. Terus nggak lama lagi ya udah aku nggak tahan, ya udah aku buru-buru tarik aja tuh punya si singkong itu, singkong ayah tiri aku, langsung aku gituin aja gitu. Terus dia masukin? Iya dimasukin gitu kak. Terus kata Gaya dia, apa itu? aduh gede banget sih sumpah. Gaya apa? Ya kita berdiri dulu gayanya.
Berdiri? Berdiri. Emang bisa berdiri sambil berdiri, dimasukin? terus kan akhirnya kan sama dia aku digendong gitu. Pertama kan dia kan jongkok, terus akhirnya aku berdiriin sama dia, langsung aku masukin begitu kan. Aku masukin, terus akhirnya akunya yang digendong sama dia malah. Jadi ya gitu mainnya sambil berdiri. Iya, sambil berdiri sembari digendong akunya. Jadi gitu. kuat dong dia. Iya, ya kan tinggi gede Kak orangnya. Udah mata gede banget, sampai sakit banget Kak sebenarnya. Cuma ya gimana ya, enak yang ngelakuinnya kata dia bilang gitu. Terus kata dia, enak nggak, kata dia bilang gitu. Iya enak, punya dia gede gitu. Iya gede banget, sampai sakit justru punya aku. Terus pakai pengaman? Enggak. Terus dia keluar di mana? Ya aku bilang gitu, nanti keluarnya di luar ya, aku bilang gitu. Nanti aku takut kalau misalkan kenapa-napa. Iya tenang aja kata dia bilang gitu. Ternyata emang dia kuat gitu ya. Agak lama juga Kak, lumayan. Aduh kapan kelarnya sih gitu. Aku juga pengen ngeluarin juga gitu Kak rasanya gitu. Kamu nggak keluar? Ya kan dia duluan, dia juga udah nggak ketahanan. Kamu nggak keluar? Ya aku pas dibawa ke kasur tuh baru aku keluar. Kan aku tuh kalau mau keluar tuh kalau aku harus ngulek dulu Kak. Nggak bisa langsung yang lagi keadaan duduk kitanya keluar tuh nggak bisa. Harusnya akunya jadi udah keluar gitu. Terus aku bilang aku belum keluar, aku bilang kayak gitu kan. Aku belum keluar gitu. Emang mau lagi kata dia bilang, iyalah aku belum keluar gitu. Ya udah akhirnya ya itu dia yang di bawah, akunya yang di atas gitu. Pindah ke tempat tidur. Pindah ke tempat tidur akhirnya. Terus? Gitu. Nah, setelah udah keluar belum gitu kan. Itu pas pindah ke tempat tidur gitu ya. Aku suruh dia tidur, aku yang di atas gitu ya. Aku ulek dah tuh ya sampai dia udah belum kata dia bilang, iya ntar dikit lagi, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya udah keluar, udah lemes banget kan. Siapa yang keluar? Ya akunya. Dianya keluar? Dianya udah keluar duluan Kak, makanya jadi nggak sinkron gitu. Jadi mau nggak mau 2 kali kata si papa tiri aku gini, kamu hebat juga ya gitu, sampai 2 kali loh kata dia bilang kayak gitu kan, gitu sampai 2 kali. Ya kan aku belum keluar, aku bilang gitu. Kalau udah keluar ya mungkin bisa sekali, nanti bisa lagi kata dia bilang gitu. Emang mau lagi kata dia bilang gitu. Ya boleh sih gitu. Iya tenang aja ya gitu. Udah dulu, takutnya nanti mama kamu pulang kata dia bilang, kamu siap-siap selesain cuciannya kata dia bilang gitu, ntar aku bantuin jemur kata dia bilang gitu. Nah, udah selesai ya udah kita siap-siap langsung tuh selesain jemuran abis ngelakuin. Iya terus Kak hari berikutnya tahu nggak, ini tuh lebih parahnya lagi gitu ya. Ada mamahnya langsung Kak, mamah aku langsung loh lagi masak gitu. Nah ceritanya dipanggil mama tuh gitu, suruh bantuin gitu ya. Emang posisi aku gitu Kak, gitu pakai celana pendek kan biasa kalau orang mau tidur kan begitu kan, pakai tank gerah. Masaknya ya enggak malam sih, jam 8-an gitu. Oh iya, jadi aku punya cerita lagi nih Kak. Nih mama aku langsung nih, ini pas banget ada mama aku langsung. Dia lagi masak gitu Kak, gitu. Ya aku dipanggil deh tuh sama mama aku kan, gitu, disuruh bantuin. Ya tas sendiri kan aku bantuin kan posisi bangun tidur gitu, disuruh bantuin. Ya pakai celana pendek doang gitu Kak. Terus bantuin lagi motongin. Terus nggak lama lagi ini si papa tiri aku datang gitu ya, mungkin ya aku juga tahu ini datang nih gitu, papaku datang nih, terus kita jadi saling lihat-lihatan gitu, mungkin kayaknya dia kayak udah nggak tahan gitu Kak gitu kan. Nah terus nggak lama lagi nih papaku kan ngeliat aku tuh Kak gitu, terus ya aku sengaja aja gitu aku tungging-tunggingin kan di atas meja gitu tuh Kak, aku tunggingin aja, terus aku aku taruh di meja itu kan biar dia sengaja gitu, biar dia pengen. Nah terus jadi papa tiri aku tuh kayak udah melirik-lirik aku gitu, kayak ngasih kode gitu loh Kak. Kode gitu apa? Ngode gitu, suruh sono gitu, nggak ngerti sih, aku juga masih nggak paham, suruh ke sono. Terus nggak lama lagi nih papa tiri aku minta tolong beliin rokok gitu. Tadinya sih nyuruhnya alasannya ke mama dulu nih, mungkin dia nggak enak kali ya ada mama aku ya gitu, masa langsung tiba-tiba nyuruh anaknya gitu kan nggak sopan gitu mungkin. Nah dia inisiatif nyuruh ini istrinya dia gitu, papa tiri aku nyuruh istrinya minta tolong beliin rokok dong. Jadi tuh ya akhirnya aku disuruh beli rokok sama papa tiri aku tuh. Nah aku disuruh beli rokok, terus aku ditarik terus dibawa ke gudang. Saking nggak tahannya. Gudangnya di mana? Gudangnya di bawah tangga itu loh Kak. Nah terus saking nggak tahannya kata dia bilang, papa tiri aku tuh narik aku tuh Kak gitu. Padahal aku tuh narik aku tuh nggak disuruh beli rokok, ternyata aku
disuruh ke gudang. Nah di gudang itu kan ada pintunya gitu Kak, gitu. Gudangnya di mana? Gudangnya itu deket tangga, jadi tangga terus bawahnya itu dibikin pintu gitu. Jadi kalau dibuka sih agak luas juga sih gitu, lumayan lah buat naruh-naruh barang banyak gitu ya. Kayak kasur satu lumayan lah ya, kayak buat pembantu gitu, lumayan buat di situ. Nah akhirnya dibawa ke situ, saking nggak tahannya aku ditarik dah tuh, langsung ditutup pintunya. Terus kata dia gitu, aku kaget, kenapa kok dibawa ke sini, aku bilang gitu. Kenapa dibawa ke sini, kata dia bilang gitu kan. Terus iya aku nggak tahan sama kamu gitu. Lagi kamu kenapa sih pakaian kayak gini? Bisa nggak sih ntar aja gitu. Kamu malah mancing-mancing aku, apalagi kamu tadi goyang-goyangin kamu. Maksudnya apaan gitu? Kan aku juga jadi pengen, kata papa aku gitu. Ya emang sengaja aku bilang gitu. Ya bukan gitu kan, ada mama takut ketahuan gitu. Nah buktinya kamu berani kan, aku bilang kayak gitu. Udah aku nggak mau lama-lama gitu. Langsung dia aku tuh kok, aku pegangin balon aku ciumin, suruh biasa singkongnya suruh diituin, di lollipopin. Akhirnya ya udah aku lollipopin. Terus kata dia bilang jangan lama-lama ayo gitu, nggak enak takutnya tahu mama, kata dia bilang gitu. Ya udah akhirnya ya udah aku masukin aja. Akhirnya cuma dia doang yang keluar, aku nggak keluar lagi. Masukin gayanya seperti apa, caranya gimana? Ya itu akhirnya aku dia mau nggak mau kan satu kasur doang, jadi nggak bisa gaya macem-macem. Cuma gaya doang sih Kak, udah gitu. Terus nanti kapan-kapan kita lagi, kata dia bilang gitu, nanti kapan-kapan kita lagi gitu. Terus dia keluar di mana? Ya mau nggak mau akhirnya di baju aku. Di baju aku, terus aku langsung buru-buru dah tuh, aku ke kamar langsung aku ganti. Nggak ketahuan sama mama kamu? Nggak ketahuan sih. Nggak dicariin? Nggak dicariin juga. Sebenarnya sih deg-degan juga sih, cuma ya alhamdulillah cepet gitu ya. Jadi udah ini nggak panik juga jadinya. Terus kamu dikasih jajan sama papa kamu tuh kalau gitu? Iya kadang kata dia bilang gitu, kamu mau apa gitu ya. Kalau aku mumpung dia nanya kayak gitu ya kadang aku minta beliin HP bagus gitu kadang. Baik sih, emang papa tiri aku tuh emang orang ada juga gitu, jadi enak gitu. Kadang dia aja mau ngajakin aku jalan Kak, cuma kan waduh nanti takut ketahuan tetangga atau apa kan, saudara, aduh bahaya. Ya udahlah selagi kita di rumah ya udah di rumah aja ngelakuinnya kan gitu. Kayak bapak dan anak, orang-orang ngelihatnya. Nah makanya itu dia, tapi kan takutnya tahu sendiri kan tangga-tangga mikirnya ya kan, apalagi kalau berduaan tanda tanya, soalnya kan bukan anak kandung gitu. Bapak tiri kan banyak di luar-luaran sana mikirnya yang negatif lah ya segala macem gitu. Berarti sejauh ini mama kamu nggak tahu apa-apa? Nggak tahu Kak sampai sekarang gitu. Tapi kamu ada rasa nggak enakan nggak sih kalau ngeliat mama? Iya, kadang juga suka sedih juga. Ya ampun, apa suami lu gua ambil, gua bilang gitu. Kadang suami lu gua pakai. Kadang ya suami lu gua pakai gitu. Ya kayaknya enakan gue deh dibanding lu. Gitu. Berarti jahat juga nih gue ya. Sebagai anak ya. Waduh, gue bilang durhaka juga nih. Durhaka ya kamu ya? Iya, durhaka. Tapi kamu pernah ngerasa gini nggak? Pernah membayangkan mana tahu papa kamu ngajakin nikah sama kamu, nikah siri gitu nggak? Enggak sih. Nggak pernah diajak? Nggak pernah, belum pernah. Belum tahu nih ntar kesananya. Oh berarti kamu masih berhubungan? Masih berhubungan sama papa tiri aku. Berarti kamu menganggap papa tiri kamu itu baik, brengsek atau seperti apa nih kalau kayak gini? Ya baik, terus juga nyaman juga gitu ya, kayak apa ya, terus nggak ada kayak brengsek-brengseknya di mata kamu? ya gimana ya, karena kita mungkin itu dia saling suka kali ya. Emang aku sukanya yang tua-tua gitu, aku dikenalin yang mudanya aku nggak demennya yang tua, susah ya. Oh berarti lo nggak laku nih semua nih muda-muda ya? Iya. Tapi kamu akan kedepannya akan stop apa kamu akan lanjut? Rasa cinta kamu terhadap mama kamu lebih besar mana dengan hasrat kamu dengan papa tiri kamu? Itu dia tuh yang bingung tuh. Bingung ya? Iya. Itu dia. Tapi yang bingung. kamu apa yang bisa kamu sampaikan terhadap mama kamu? Mungkin secara langsung kan pasti malu dan dia nggak tahu. Nih kalau kamu boleh berstatement ke mama kamu, apa sih yang pengen kamu ngomongin ke dia? Aduh, aku pokoknya pengen minta maaf sebesar-besarnya sih gitu ya sama mama aku. Soalnya kan jahat juga sih sebenarnya aku ya, cuma gimana ya, kalau kita udah saling suka ya kan, udah saling ada rasa juga, susah juga. Kecuali kayak misalkan kayak aku dipisahin nih, udah kamu ngekos aja sendiri atau gimana gitu biar papa tiri aku sama aku ya mungkin bisa hilang gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak gini kan masih serumah
ya masih keinget, ngelakuinnya pun juga kan inget gitu. Seperti itu Kak. Oke, jadi disclaimer ya, sekali lagi ini jangan ditiru, jangan dicontoh, apalagi sama Papa Tiri, yang mana itu adalah harusnya kan dapat kasih sayang sebagai anak dan bapak, Iya, bukan benar. kasih sayang yang lain. Gitu. Ini penyimpangan nih, tidak dibenarkan gitu ya. Jangan diikuti ya guys, jangan dicontoh, jangan ditiru. Cukup belajar dari pengalaman Alinka saja. Semoga tidak terjadi kisah kamu terhadap yang lain. Kita semua belajar dan kalau misalnya dapat Papa Tiri lebih baik jangan tinggal serumah, ya kan? Bener, iya. Nah, daripada syaiton masuk, akhirnya kalau ketahuan sakitnya minta ampun, kalau mama kamu juga sakit, mau marah sama anak sendiri, bener. ya kan? Itu pasti hal yang lukanya double daripada dengan selingkuh dengan orang lain. Itu dia bener banget Kak. Semoga kamu bisa merenungi, semoga kamu bisa lebih rasa cinta kamu terhadap mama kamu lebih besar sehingga kamu bisa memutuskan oke, ini orang nggak bener, kamu lebih milih mama kamu dan dia berjalan dan kamu menyingkir karena kamu juga udah dewasa, atau nanti Tuhan tunjukkan keburukan dia sehingga kalian berdua tidak bersama dengan papa kamu, tapi ya minta yang terbaik lah. Minta yang terbaik. Mumpung belum terlambat, pikirkan lagi kalau mau melakukan lagi, karena bagaimanapun juga itu adalah ayah tiri. Ya, ayah tiri. Ibaratnya gini, kalau udah kecembur sekali dua kali, kalau kita masih bisa perbaiki, kenapa enggak? Gitu. Jangan dilanjut. Ya, semoga mama kamu nggak tahu dan kamu bisa langsung perbaiki sebelum semua terlambat. Ya, sukses ya. Terima kasih ceritanya.